Oke guys, di sini saya dapat servisan Redmi Note 9 ya dengan kasus jaringannya tidak keluar ya. Dan kata customernya kalau untuk jaringan 3G ya itu keluar dan untuk ke jaringan 4G-nya tidak muncul. Dan di sini saya coba cek di jalur bagian-bagian 4G-nya ya. Apakah ada yang short atau yang putus jalur. Dan sebelumnya memang saya sudah cek di skema ya untuk jalur-jalur yang menuju ke IC 4G. Dan di sini saya coba cek di bagian kaki-kakinya apakah ada timah-timah yang keluar ya. Karena sebelumnya ini sudah sempat diservis ke tempat lain ya. Dan di sini saya coba cek di bagian kapasitor menuju ke IC ya. Jalur-jalur pibat yang menuju ke IC. Apakah ada yang putus dari kapasitor ke IC 4G-nya ya. Kita coba cek satu-satu dulu ya untuk di jalur yang menuju ke IC 4G. Dan untuk pekerjaannya kita nggak usah terburu-buru, santai aja. Dan di sini saya coba memastikan untuk di bagian jaringan 3G-nya muncul ya. Namun setelah saya pindahkan ke jaringan 4G-nya, dia berubah menjadi tanda silang ya, atau tidak ada layanan. Ini jelas ya, kasusnya memang 4G-nya yang tidak bisa keluar. Dan di sini saya langsung eksekusi ya untuk di bagian IC 4G-nya. Sebelumnya saya matikan dulu kipasnya ya, agar blowernya nanti normal atau stabil di waktu pengangkatan IC 4G-nya. Dan untuk panasnya saya menggunakan di 290 ya, dan anginnya 40. Di sini saya langsung angkat IC 4G-nya ya. Dan saya coba panaskan dulu prinsipnya ya, agar tidak ada peluk-peluk yang lengket. Dan untuk di pengangkatan IC 4G-nya jangan terburu-buru, santai saja.
kita panasin sampai timah-timah yang ada di IC purjinya meleleh ya, biar enggak susah terangkat nanti. Oke, ini untuk IC purjinya sudah terangkat ya. Dan saya coba bersihkan dan memastikan kode IC purjinya ya. Dan di sini saya coba tambahkan timah dulu ke kaki-kaki yang ada di PCB-nya ya, supaya mudah nanti di pembersihan kaki-kaki IC purjinya. Karena memang timah yang bawaannya itu agak keras, makanya saya tambah menggunakan timah baru ya, untuk pembersihan nanti biar nggak terlalu keras kawan. Oke, di sini saya lanjut membersihkan kaki-kaki yang ada di PCB-nya ya. Dan jangan terburu-buru karena kapasitor atau resistor yang ada di samping kaki-kaki IC-nya sangat dekat ya. Jadi harus berhati-hati biar nggak ada yang hilang nanti di kapasitor atau resistornya. Dan di sini videonya saya tidak percepat ya. Oke, kita lanjut membersihkan timah-timah yang ada di PCB ya. Karena saya juga masih teknisi pemula, jika ada pengerjaan saya yang kurang maksimal, di komen aja ya nanti di kolom komentar. Atau kata-kata yang kurang, saya mohon maaf ya. Oke, saya bantu pakai blower untuk melunakkan kaki-kaki IC yang ada di PCB. Dan di situ saya coba ukur lagi apakah ada jalur yang short atau jalur yang putus.
Setelah saya bersihkan, oke, setelah saya ukur jalurnya aman-aman aja kawan, dan sini saya coba bersihkan ya sisa-sisa plug yang ada di PCB. Dan untuk IC-nya saya ambil dari HP Bangkayan ya teman-teman. Coba kita angkat ini dari HP Bangkayan Oppo A12 ya, kalau nggak salah. Ini proses pengangkatan IC 4G yang ada di HP Bangkayan kawan. Oke. Ini IC 4G-nya sudah terangkat ya. Dan di sini saya coba cek dulu. Saya coba cek dulu untuk titik pemasangan IC 4G-nya dulu kawan. Saya cek di skema dan saya coba cek IC-nya apakah bagus. Ternyata IC bekas yang saya angkat dari HP Bangkayan kakinya ada yang putus. Kita coba cari lagi di HP Bangkayan yang lain. Dari Bangkayan HP Oppo A12 juga. Kita angkat lagi IC 4G-nya dari HP Bangkayan yang lain ya. Dan untuk pengangkatan IC 4G-nya kita pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya kawan. Kita pelan-pelan aja di pengangkatan IC 4G-nya ya. Oke, ini IC 4G-nya sudah terangkat ya dari HP Bangkayan yang lain. Dan di sini kaki-kaki IC-nya aman semua, nggak ada yang putus ya. Oke, lanjut kita pasangkan ke Redmi Note 9-nya ya. Dan panasnya saya tetap menggunakan di 290 ya, dan anginnya tetap di 40 juga. Dan untuk pemasangan jangan terburu-buru, kita pelan-pelan aja ya untuk pengerjaannya.
Dan saya juga tidak tahu pasti ya apakah IC bekas yang saya angkat dari HP bangkaian masih kuat atau masih berfungsi. Nanti kita coba cek sama-sama ya setelah pemasangan selesai. Saya cuci pakai thinner dulu ya kawan, biar peluk yang ada di IC nanti bersih. Karena terkadang peluk ini juga bisa membawa korosi ya teman-teman. Dan biasanya saya setelah pemasangan IC, saya langsung bersihkan sisa-sisa peluk atau bekas peluk yang ada di IC yang saya pasang. Oke, saya cek apakah pemasangannya normal. Apakah ada kakinya yang kurang pas ya, dan dirasa kakinya sudah pas semua, dan saya coba kipas supaya cepat dingin kawan. Kita tunggu saja sampai dingin. Kita tunggu sambil merokok. Oke, di sini saya rasa sudah dingin ya. Dan kita langsung tes dulu kawan. Apakah jaringan 4G-nya muncul atau enggak. Oke, kita tes sama-sama ya. Dan untuk kawan-kawan semua, jika ada kata-kata yang kurang bagus atau tidak nyaman ya, mohon dimaklumi karena saya masih teknisi pemula. Dan ini handphonenya sudah nyala, dan kita tunggu sampai selesai ke menu. Dan kita cek nanti di jaringan 4G apakah muncul atau hanya tetap di 3G ya, atau tanda silang. Loadingnya lumayan lama. Oh ya, ini sudah loading ya. Kita cek sama-sama apakah jaringan 4G-nya sudah muncul kawan.
Oh iya, mantap. Dan untuk jaringan 4G-nya sudah muncul ya kawan? Is mantap nih kawan. Oke, jaringan 4G-nya muncul ya. Kita coba cek nomor dulu ya. Apakah bisa digunakan untuk jaringan 3G-nya juga. Is mantap kawan. Kayaknya ini kartunya sudah tidak bisa cek nomor lagi ya. Oke guys.